Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Momentum Tuhan. Alkitab berkata bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana Paulus pun berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dalam hal ini jelas bahwa seseorang dapat dituntut bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang diambil semasa hidupnya. Seseorang tidak bisa menimpakan ganjaran atas pilihan yang ia ambil semasa hidupnya. Ya, jadi dalam hal ini jelas bahwa seseorang dapat dituntut bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang diambil semasa hidupnya. Seseorang tidak bisa menimpakan ganjaran atas pilihannya yang ia ambil semasa hidupnya kepada Tuhan. Oleh karenanya sangat aneh atau absurd apabila ada orang berpikir bahwa ketika seseorang bisa berbuat baik dan berkenan, itu karena Tuhan yang membuatnya demikian. Itu kacau itu ya. Seakan-akan Tuhan itu meremut manusia, sehingga manusia bisa menjadi baik dengan sendirinya atau tidak, karena Tuhan yang mengaturnya, sehingga manusia tidak memiliki pilihan. Nah, teologi seperti itu merusak kekristenan, dan hal itu membunuh kehidupan iman banyak orang Kristen, dan contohnya itu di negara-negara barat. Sesungguhnya tidak ada satupun oknum di luar dirinya manusia yang dapat membuatnya menjadi baik ataupun jahat. Manusia diberi kehendak bebas untuk menentukan nasibnya di bumi ini dan di kekekalan. Setiap pilihan individu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Dengan mengatakan hal ini bukan berarti Tuhan sama sekali tidak peduli terhadap orang percaya atau Tuhan bersikap acuh terhadap umatnya. Tuhan adalah sosok guru yang senantiasa mendampingi umatnya melalui kehidupan ini untuk sampai di rumah Bapa yang abadi nanti. Dalam proses kehidupan kita menjadi berkenan, Tuhan menyediakan kairos atau momentum guna mengubah orang percaya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa mengikut Yesus berarti belajar. Ada kesempatan, saudara, ada momentum yang Tuhan sengaja hadirkan dalam hidup orang percaya itu. Melalui kesempatan atau momentum tersebut, orang percaya hendak diajar untuk menyesuaikan dan mengubah diri sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, orang percaya harus merespon pengalaman atau peristiwa yang Tuhan berikan dengan disiplin. Disiplin adalah sebuah pembiasaan yang ketat, saudara. Jadi Tuhan tidak bisa mengubah kita tanpa proses. Proses itu bagian dari tatanan Allah yang tidak bisa diganti. Maka dikatakan begini, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Di sini jelas Allah membutuhkan peristiwa, kejadian, dan momentum untuk bekerja dalam kehidupan manusia. Allah memiliki kairos atau momentum untuk membentuk seseorang. Di sini respons individu sangat menentukan. Ya, jadi kalau seseorang tidak merespons pembentukan Allah, ya orang itu tidak akan pernah terbentuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Saudaraku, Allah pasti memenuhi bagiannya. Tetapi apakah seseorang merespon apa yang Allah berikan, atau apakah seseorang merespon pengharapan Allah, yaitu tergantung pada keputusan masing-masing individu, saudara. Ya, itu tergantung keputusan masing-masing individu. Saudara, hendaknya kita tidak mengesankan bahwa apapun keadaan orang percaya, yang penting percaya saja, lalu bisa masuk surga. Ini menyesatkan, saudara. Bukan begitu, ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita, dan kita sudah dibenarkan secara otomatis. Nah, kepercayaan ini sesungguhnya adalah kepercayaan pada ranah akali yang kelihatannya dogmatis atau teologis, namun menyesatkan.
Maksudnya kalau hanya percaya demikian lalu bisa masuk surga, ini menyesatkan. Ajaran seperti ini tidak memiliki implikasi kuat untuk mengubah orang percaya. Keyakinan dalam pikiran tanpa mekanisme yang jelas itu membutakan mata orang percaya terhadap kebenaran. Sehingga banyak orang menjadi orang-orang yang merasa tidak bermasalah ketika menjadi wajar di mata dunia. Ya sudah percaya Yesus katanya, sudah jadi anak Allah, mau ngapain lagi, mau apa lagi. Lalu merasa dirinya sudah selamat, saudara. Nah, tanpa dia sadari pengaruh dunia telah menggiringnya menjadi manusia yang tidak beda dengan manusia lain. Padahal firman Tuhan mengatakan agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Sesungguhnya ajaran yang benar harus dapat dipraktekkan dalam kehidupan konkret dan berimplikasi pada perubahan hidup secara radikal. Jadi kalau teologi itu benar, itu akan menuntut implikasi. Ya, akan menuntut implikasi. Sehingga orang mau tidak mau tertantang, terdorong, terkondisi untuk melakukan kehendak Allah. Jadi bukan hanya memasukkan pengetahuan tentang Allah di dalam pikirannya. Jadi di ranah pikiran saja, di ranah akali yang kelihatannya dogmatis dan teologis. Kita belajar dari sejarah bagaimana gereja-gereja memiliki lulusan-lulusan sekolah tinggi teologi yang bagus, yang memiliki pikiran berteologi yang sangat baik, tapi ternyata tidak mengubah masyarakatnya. Seperti Eropa misalnya hari ini menjadi negara yang seakan-akan tidak pernah mendengar Injil. Itu tragis sekali, saudara. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Bukan Tuhan yang menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Masing-masing orang bertanggung jawab atas pilihannya. Tuhan memberikan momentum bagi setiap orang percaya sesuai dengan pergumulan dan kebutuhan untuk mengubah orang tersebut. Namun momentum tersebut harus direspon dengan benar oleh orang percaya dengan melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, jika dikaitkan dengan pengampunan, maka setiap kita harus hidup dalam keharmonisan sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus. Ya, dosa-dosa kita telah ditebus. Kehadiran orang-orang yang melukai, memfitnah, merusak nama baik kita, atau membunuh karakter kita, itu berkat abadi, saudara. Itu merupakan momentum yang Tuhan izinkan untuk mengubah kita. Tuhan memberikan momentum bagi setiap orang yang mengasihi Dia, dan melalui momentum itu, Tuhan mau memproses orang tersebut sesuai dengan pergumulan dan kebutuhan orang tersebut, agar orang percaya itu mengalami perubahan. Dan perubahan itu benar-benar akan menyelamatkan dia menjadi manusia ilahi. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.